aksalul masnunah, al aksalul masnunah, mandi yang sunnah ya. Hiya kasiratun, banyak. Mandi sunnah itu bukan 1, 2, 3 tapi banyak. Minha, diantaranya guslul jumu'ah, mandi hari Jumat. Wa huwa afdaluha, dan itu yang paling afdol ya. Di antara mandi sunnah yang paling afdol adalah mandi Jumat. Li'annahu gila biwujubihi, karena sesungguhnya ada yang mengatakan, salah satu dari pendapat ulama tentang kewajiban mandi Jumat. Ada yang mewajibkan mandi Jumat, ada gila sedikit. Adapun umumnya adalah sunnah. Tapi banyak ada yang mengatakan tentang kewajiban mandi Jumat. Kita mazhab Imam Syafi'i sunnah ya. Jadi itulah yang paling afdol, yaitu mandi apa? Mandi Jumat ya. Wa yadkhulu waqtuhu. Benar ya? Wa yadkhulu waqtuhu. Masuk waktunya. Bitulu'il fajri, dengan terbitnya fajar. Mulai mandi Jumat, masuknya kapan? Terbit fajar. Ini jadi dikasih tahu. Sebab bisa jadi mandi Jumat mungkin dari malam. Nah, bisa gak? Bisa, sekalian. Sekalian mandi junub. Geleng aja kalau kata mandi junub, geleng. Ini keterangan-keterangan fikih memang luar biasa. Jarang orang buka. Kullu amalin kana alaika fardhon fatalabu ilmihi alaika fardun. Setiap amal ibadah yang wajib atas kamu, hukumnya wajib, menuntut ilmunya wajib. Inti sholat wajib gak? Nuntut ilmunya wajib. Kalau sholat inti tinggal, dosa gak? Dosa kan? Tinggalin sholat, tarikus sholat, meninggalkan sholat, dosa. Menuntut ilmunya inti tinggalin pun dosa. Puasa wajib Ramadan, maka menuntut ilmu puasa Ramadan hukumnya wajib. Kalau ditinggalin puasa Ramadan dosa, meninggalkan ilmunya dosa. Berapa banyak orang pada sholat dosa, berapa banyak orang puasa dosa. Lantaran apa? Dia hanya beribadahnya tanpa tuntunan ilmu. Makanya sebarkan ilmu-ilmu fikih, duduk ya, yang buka majlis-majlis fikih penting ya. Kemudian apalagi mana tadi, yadkhulu waqtuhu tulul fajri, masuknya waktu terbit fajar. Terbit fajar masuk waktu subuh. Itu mulainya tuh. Boleh di situ kalau kalian mau mandi Jumat. Aneh kadang-kadang jam 8 pagi udah mandi. Kenapa? Karena ini jalan ke Jakarta. Kemudian mampir ke rumah orang, nggak mungkin aneh mandi di situ. Jadi mulai terbit fajar. Keluarnya waktunya sampai kapan? Jadi kalau inti mau mandi jam 8 boleh gak? Boleh. Jam 9 boleh ya, karena melihat situasi. Bisa jadi inti karena mau sholat Jumatnya, misalnya ada acara seperti acara-acara haul dan sebagainya, sampai habis sembahyang Jumat. Inti udah biasa nggak ninggalin mandi Jumat. Dari rumah jalan jam 9:30 karena jaraknya jauh, Jakarta Bogor, apalagi ke Cianjur. Mandi boleh dari sekarang? Boleh. Bukan dari sekarang ini, bukan. Maksud dari sekarang inti jalan. Ya, kalau sekarang hari malam minggu. Demen banget mandi ya. Wa yakhruju waqtuhu, dan keluar waktunya bil ya'si min huduril jum'ah, dengan hadirnya sembahyang Jumat. Ya udah, bener ya? Dengan hadirnya dia sembahyang Jumat. Ketika inti hadir sembahyang Jumat, di situ habis, selesai waktunya udah. Nah, wa yusannu, nah ini disunahkan. Lebih hebat lagi, udah sunnah mandi Jumat, disunahkan lagi mandinya kapan? Liman yuridu, bagi orang yang ingin an yahdurul jumu'ah, yang hadir Jumat. Jadi ketika inti mau hadir Jumat jam berapa? Mau ke masjidnya jam 10. Di situ inti mulai mandi selesai langsung hadir ke Jumat. Itu paling afdol. Habib saya datang dari jam 8, nggak apa-apa, mandi jam 8 langsung ke. Kayaknya sih di Indonesia nggak ada. Kayaknya nggak ada yang dibilang bersegera ke Jumat ya, jarang. Kok Habib tahu? Yang ngomong kan pelakunya. Yang ngomong pelakunya. Kalau belum azan belum jalan. Kalau belum azan belum jalan. Azan baru mandi. Azan baru mandi. Masya Allah. Boleh nggak masih? Boleh kan, nanti belum hadir. Ya, mandi.
untuk hadir Jumat. Itu sunnahnya. Wahal afdolu, dan afdolnya takhiruhu, mengakhirkan. Nah, baru inti ketawain aneh, tapi dapat ilmu kan? Lo tawain lah gua. Ya. Takhiru inda iradatil khurujilis sholat. Ketika paling afdol ketika dia ingin keluar untuk sholat. Jadi sunnahnya bagi orang yang ingin hadir Jumat, ingin tuh hadir Jumat. Tapi afdolnya kapan? Ketika mau keluar. Karena orang ingin hadir bisa ngopi dulu. Itu mau hadir Jumat, nggawe dulu mengerokok. Itu udah sunnah dia. Tapi yang afdolnya ketika mau keluar. Jadi ketika inti mau keluar, tahan dulu sebentar. Maka ketika keluar jam 9 kurang 10 udah mandi, ibaratnya gitu kalau pakai jam. Nah, jadi paling afdol mengakhirkan sampai ketika ingin keluar sholat Jumat. Artinya apa? Jangan inti udah mandi, diam-diam dulu. Mandi nih dari jam 10. Habis mandi, makan dulu, ngobrol dulu, deketin bini, mandi lagi. Ya ceritanya begitu. Atau udah mandi, jalan apa dulu? Mampir dulu. Tapi tidak. Dia mandi langsung. Jadi takhirnya dimentakhirkan tuh, diakhirkan sampai tuh ketika dia ingin keluar untuk sholat. Sudah ya. Kemudian yang kedua, ghuslul idain. Sholat mandi 2 hari raya. Wayadkhulu waktuhu. Masuk waktunya min muntasifil lail, masuknya dari pertengahan malam. Ya, mulai dari pertengahan malam tuh kira-kira jam 12-an ke atas, jam 1, jam 2 malam inti mandi. Itu mulai masuknya. Boleh gak? Boleh. Ya, jadi jam 2 malam bini lihat, lu mandi apaan? Lu perasaan gak deketin gue? Kata Ustadz. Ya, kata Ustadz. Ya, udah boleh mandi sunnah sholat Id. Ya, dia mau mandi Id. Ini bukan sholat Id di sini nih, boleh mandi Id karena nanti nggak sholat pun dia disunahkan untuk mandi. Seperti apa? Perempuan ya dalam keadaan haid boleh. Wa yakhruju waktuhu, dan keluar masa waktunya apa? Mandi bi ghurubi syams, dengan terbenamnya matahari. Tuh, jadi kalau inti lupa mandi jam 12-an lagi ngerokok, lagi ngopi, wah, gue belum mandi apa? Mandi Id nih, bilangnya mandi Id, belum mandi, boleh gak? Mandi walaupun udah telat itu, karena habisnya sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Oke? Ya, jadi wa yusannu, nah, wa yusannul ghuslu lil yaum, disunahkan mandi pada hari itu. Liman liman yuridu hudura shalah faqat, dan tidak bagi orang yang ingin hadir sholat saja, tidak. Bukan mandi ini hanya untuk orang yang hanya sholat saja. Kalau tadi kan Jumat yang sholat. Kalau sholat Idul Adha dan Idul Fitri, mandi ini bukan hanya untuk orang yang sholat saja. Wa yusannu, disunahkan walau sekalipun min haidin. Tuh, wa ghairi mumayyiz, sekalipun yang mandi itu dari perempuan yang sedang haid. Wa ghairi mumayyiz, yang belum mumayyiz. Yang belum apa? Mumayyiz, yang belum bisa membedakan kanan ke kiri, umur-umur 5 tahun, 6 tahun, enggak apa-apa suruh mandi. Kenapa? Menyambut hari kemenangan umat, hari Id. Jadi mandi. Istri lagi gak sholat karena lagi sedang haid, suruh mandi biar wangi. Mandi. Bahkan yang nggak jadi fitnah, kalau inti merasa bini inti nggak cakep atau udah tua, nggak jadi fitnah, suruh hadir di apa? Di depan pinggiran masjid, jangan di depan masjid ngalangin orang, ya. Keluar. Kalau merasa bini inti kagak cakep, nggak berbodi, silakan. Karena itu disunahkan bagi ajus-ajus yang tua. Nanti ada di sholat Idul Fitri ya. Itu. Tapi kalau merasa bini inti cakep atau apa, jadi fitnah, mendingan sholatnya afdolnya di mana? Di rumah. Ya. Ya. Itu makanya bagi perempuan-perempuan yang tidak ada bodi ataupun yang ajus, yang udah tua. Ya. Mandi 2 Id ini masuk waktunya dari pertengahan malam, keluarnya sampai terbenam matahari, dan disunahkan mandi pada hari itu tidak juga untuk orang yang ingin hadir sholat saja, tapi disunahkan juga sekalipun orang yang perempuan yang sedang haid dan ghairi mumayyiz, juga orang yang belum mumayyiz, bukan balik.
bukan balik, itu pun mumayyiz yang belum akil, bukan akil balik, mumayyiz belum bisa bedain kanan kiri. Anak inti belum tahu kanan kiri, tahu bapaknya jadi nggak tahu. Ya. Gitu ibaratnya. Tuh mumayyiz 6-7 tahun dah dia mulai bisa cebok sendiri, makan sendiri, itu namanya mumayyiz.